عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang bagus dan perkataan tersebut bunyinya adalah: idza kanatir riyadatu tahrukud duhuna fa innal mashya ilal masajidi yahrukud dhunuba. Disebutkan idza kanatir riyadatu tahrukud duhun, apabila olahraga itu bisa membakar lemak, fa innal mashya ilal masajidi yahrukud dhunub, maka sesungguhnya berjalan menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu dapat membakar dosa-dosa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan kita olahraga, ya, entah itu badminton, ya, atau entah itu main bola, entah bola yang besar atau hanya futsal katakanlah, ya, atau olahraga yang lain, itu bisa membakar lemak, ya, walaupun yang sudah gemuk olahraga ternyata juga masih gemuk, yes, itu usahanya kurang mungkin, ya, atau makannya ya terlalu banyak, pit-pitan nih ya isi lemu, ya, kaosnya sampai nggak muat kan gitu. Yes, pokoknya usahalah itu, ya. Memang menggemukkan lebih cepat daripada, ya, mengecilkannya. Kalau dengan olahraga itu bisa membakar lemak, maka sesungguhnya berjalan menuju masjidnya Allah itu bisa membakar dosa. Dan kalau kita bisa menggabungkan dua hal ini, subhanallah, ya, dunia kita dapat, walaupun mungkin lemaknya baru sekian persen yang terbakar karena masih gemuk-gemuk aja, ya. Kemudian akhirat juga dapat. Kalau kemudian kita mau apa? Pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu tidak sebatas perkataan saja, karena hal ini juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin," tidaklah seseorang, yatatahharu, yang bersuci, fayuhsinut tuhura, kemudian dia memperbagus cara bersucinya tersebut, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid,
kemudian dia pergi ya menuju masjid, dari masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah, kecuali akan dicatat untuk orang tersebut setiap langkah yang dia langkahkan itu satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajatan, kemudian satu langkah akan diangkat derajatnya. Wa yuhittu aw yahuttu anhu biha sayyi'atan, dan akan dihapus darinya satu kesalahan. Jadi masya Allah, berjalan menuju masjidnya Allah memiliki 3 keutamaan. Satu langkah diberi pahala, satu langkah diangkat derajat, satu langkah diampuni dosanya. Sedangkan langkah kita ke masjid tentu tidak cuma 1, 2, 3 kali langkah, tapi banyak ya. Maka datang atau pergi ke masjidnya Allah memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah masih menuntun kita untuk bisa berjalan menuju masjidnya untuk melaksanakan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah dan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-77 ternyata. Ya, ke-77. Dengan judul Wusuluhu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, atau datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, atau kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dahulu sudah kita sampaikan terkait kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Quba. Ya, yang kemudian beliau di sana membangun masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Ya, kali ini kita lanjutkan karena setelah itu kemudian kita membahas pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ya, kemudian libur lumayan panjang ketika itu. Kemudian kita masuk membahas ya faedah-faedah dari hijrah. Kemudian masih juga membahas biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita lanjutkan ya kedatangan atau sesampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa balagha al-muslimina khuruju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Sampailah berita terkait keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Madinah. Berita itu sampai kepada penduduk Madinah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Mekkah dan beliau akan menuju Madinah. Faja'alu yafduna kulla ghadatin ilal harrah. Dan setiap pagi kaum muslimin yang ada di Madinah mereka selalu keluar ke rumah mereka melihat atau ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar ke lapangan, ke tanah lapang atau ke gurun pasir. Ya, siapa tahu hari itu Rasulullah datang. Setiap hari mereka keluar. Fayanduruna hatta yarudduhum harrud dhahira. Ya, mereka melihat dari jarak jauh, siapa tahu di sana adalah rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai karena terik panas yang begitu menyengat, akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Jadi pagi hari mereka keluar ke lapangan, siapa tahu Rasul sudah datang, ternyata belum ada sampai siang hari, saking panasnya.
karena enggak kuat, akhirnya mereka kembali ke rumah. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharuhum. Kemudian suatu hari mereka pun seperti biasa keluar ke lapangan menunggu kedatangan Nabi SAW dari Mekah. Ternyata tak kunjung kelihatan. Akhirnya mereka pun kembali setelah menunggu lama. Falamma awu ila buyutihim, maka tatkala mereka sudah sampai ke rumah mereka, ya, awfa rajulun minal yahudi ala atammim min atamihim yanduru li amri yuridu. Naiklah salah seorang dari Yahudi ke suatu tempat yang tinggi, ya, untuk melihat sesuatu yang dia ingin lihat. Jadi di sekitar sana ada tempat yang begitu tinggi untuk bisa melihat, ya, jarak jauh di sana ada orang atau tidak. Ketika kaum muslimin sudah balik ke rumahnya, ini orang Yahudi ini apa? Naik ke atas. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Maka orang Yahudi ini kemudian melihat dari jarak jauh itu di sana ada segerombolan orang berbaju putih. Ya. Karena kalau kita masih ingat, ketika Rasulullah perjalanan dari Mekah menuju Madinah, itu bertemu dengan satu rombongan kaum muslimin sedang dari berdagang, kemudian beliau dikasih baju serba putih. Ya, beliau Abu Bakar itu dikasih baju semuanya berwarna putih. Maka dari, ya, jauh kelihatan kayaknya itu ada rombongan yang datang. Falam yamlik al-yahudiyyu an nada bi a'la sauti. Karena ketika dia melihat, sang Yahudi ini terus melihat dan yakin itu pasti adalah Muhammad, ya, maka tidak tahan dia untuk berteriak dengan sekuat-kuatnya. Jadi orang Yahudi saja secara naluri melihat kedatangan Nabi SAW pengen teriak, ya, dan dia sudah nggak bisa nahan lagi. Akhirnya dari atas, ya, tempat yang tinggi tersebut dia bersuara dengan lantang seraya mengatakan, ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab. Ya, karena Yahudi bukan orang Arab. Mereka datang ke Madinah itu sebagai apa? Pendatang, ya. Karena dahulu mereka meyakini bahwa Nabi yang terakhir muncul itu akan hijrah di Madinah. Maka mereka pun memilih di kota Madinah untuk hijrahnya. Ya, kenapa nggak di Mekah? Karena kalau di Mekah nanti mereka akan ikut susah-susah, diusir dan sebagainya. Jadi di kitab mereka sudah dikatakan demikian. Tapi ketika di Madinah tahu ternyata nabinya adalah orang Arab, ya mereka menolak. Ya, mereka pengennya nabinya ya dari golongan mereka sendiri, dari Yahudi itu. Nah, orang Yahudi ini dari atas mengatakan, ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukumul ladzi tantadirun. Ini adalah pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu. Ya. Maka seketika itu terdengarlah suara itu di sekeliling kaum muslimin. Fabadaral muslimuna ila salahi atau ila salahi fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril hurrah. Maka kemudian kaum muslimin mereka membawa senjata-senjata mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah panas yang luar biasa. Dan ternyata benar yang datang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membawa senjata bukan ingin melawan Rasulullah, tapi ingin menyambut beliau. Ya, disambut dengan gegap gempita yang luar biasa. Mereka senang sekali dengan datangnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yang ketika itu masih namanya apa? Yasrib. Ya, walaupun ketika ini yang saya ceritakan ini beliau masih di Kuba. Ya, sampai di Kuba sudah luar biasa sambutan dari kaum muslimin dari kalangan Ansor, para penduduk Madinah yang telah masuk Islam.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Nabi SAW ketika itu disambut dengan suara takbir, ya, oleh kaum muslimin yang ada di Madinah, penduduk Madinah. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW disambut dengan sebuah syair yang mungkin kita sering mendengarnya, yaitu tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, tapi ini riwayat yang datang seperti ini. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah, yang dhaif. Bahkan para ulama juga menerangkan secara riwayat dhaifnya atau lemahnya itu sudah sangat lemah. Jadi tidak cuma sekedar lemah, tapi sangat lemah. Ya, riwayat bahwasanya Rasulullah datang ke Madinah kemudian disambut dengan apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Ya. Ini secara riwayat lemah sekali, karena para ulama menghukumi riwayat tersebut dengan hadis yang mu'dhal. Hadis yang mu'dhal adalah hadis yang terputus sanadnya lebih dari satu, entah 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Disebutkan bahwa periwayat, ya, syair ini, perawi riwayat ini yang paling tinggi adalah gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Dan gurunya, di atasnya gurunya Imam Ahmad itu masih ada 3 orang atau lebih sampai kepada zaman itu. Tapi itu terputus, ya, terputus 2, 3, 4 orang di sana perawi, sehingga dihukumi dengan hadis mu'dhal. Dan hadis mu'dhal hukumnya adalah sangat lemah sekali. Berbeda dengan hadis yang hanya lemah, munqati', ya, lemah yang perawinya hanya terputus 1 orang, yaitu lemahnya ringan. Tapi ini lemahnya apa? Berat. Ini dari sisi periwayatan. Sedangkan dari sisi makna juga ada koreksi sebenarnya, karena Nabi SAW datang ke Madinah itu tidak melalui jalur utara, ya. Jadi kalau orang ingin dari Mekah ke Madinah itu jalur utara yang sebenarnya. Cuman karena ketika itu adalah ada musuh yang ingin menyerang Rasulullah, maka Rasulullah ingin mengelabui mereka. Maka Rasulullah ke selatan dulu, menjauh dari, ya, Mekah atau Madinah, kemudian berbelok nanti melewati dari sisi selatan, bukan dari sisi utara. Sedangkan Saniyatul Wada adalah nama suatu tempat, ya, nama suatu tempat yang itu akan dilewati kalau Rasulullah melewati kota Syam, ya, melewati arah utara dari Syam menuju Madinah, maka akan melewati Saniyatul Wada, tempat yang dinamai dengan Saniyatul Wada. Cuman karena Rasulullah lewat selatan, maka beliau sampainya di Quba, ya. Makanya tola'al badru alaina, ya, purnama telah muncul datang kepada kita min Saniyatil Wada, dari Saniyatil Wada, nama tempat. Padahal Rasulullah tidak dari Saniyatil Wada, tapi dari Quba. Ya, dari mana? Dari Quba, bukan dari Saniyatil Wada. Karena beliau dari arah selatan, bukan dari arah utara. Ya, ini dari segi apa? Makna. Walaupun makna yang lain bagus, ya, makna yang lain tidak ada masalah. Wajib syukru alaina, wajib atas kita untuk bersyukur, ya. Memang kalau datang Rasulullah, kita wajib bersyukur. Diutus kepada kita Rasulullah, ya wajib bersyukur, ya. Jadi makna-makna yang lain tidak ada masalah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang syair ini pula dilantunkan di beberapa acara, dan terkadang ada pula yang katanya
menyangka bahwa dengan membaca itu Rasulullah seakan-akan datang pada acara tersebut, maka ini tentu tidak benar. Ya, mereka membaca Tola al-Badru alaina dengan berdiri, ya, seakan-akan Rasulullah datang di acara mereka, padahal ya tidak akan mungkin. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW datang di Quba ketika itu disambut dengan gemuruh takbir yang luar biasa dari kaum muslimin yang telah menunggu lama beliau. Kemudian setibanya Nabi SAW di perkampungan Bani Amr bin Auf, ketika itu beliau sempat tidak dikenal oleh kaum muslimin yang ada di Madinah yang belum pernah melihat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar datang di Quba itu, ya, di daerah Bani Amr bin Auf, Rasulullah duduk, kemudian Abu Bakar ketika itu berdiri. Ya. Sehingga orang-orang yang datang itu menemui Abu Bakar, bukan menemui Rasulullah. Ya, karena ketika itu Rasulullah pun tidak kelihatan bahwa dia adalah seorang nabi. Tidak ada ciri khusus. Pakaiannya pun juga sama dengan Abu Bakar. Ya, bahkan sama dengan mereka, sehingga tidak kelihatan ini nabi atau bukan. Ya, berbeda dengan raja, mungkin kalau raja memiliki pakaian yang khusus atau atribut yang khusus sehingga orang langsung tahu itu rajanya. Ya, itu patihnya, itu prajuritnya dan sebagainya. Tapi ketika itu saking tawaduknya Rasulullah, rendah diri atau hatinya Rasulullah, beliau pun tidak kelihatan bahwa dia adalah seorang Rasul karena secara pakaian mirip. Maka orang-orang yang datang, kaum muslimin yang datang, yang belum pernah melihat Rasulullah, datang ke Abu Bakar. Ya, salaman sama Abu Bakar, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Kemudian setelah orang-orang berkumpul kepada Abu Bakar karena mengira beliaulah sang nabinya, maka ketika itu muncullah terik matahari yang mengenai Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah kena sinar matahari, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil selendangnya, kemudian dikerudungkan ke Nabi SAW untuk melindungi beliau dari terik matahari. Barulah ketika itu orang-orang pada sadar ternyata sang Nabi adalah yang duduk itu, ya, bukan Abu Bakar, tapi siapa yang duduk. Ya, kemudian mereka pun langsung mendatangi Nabi SAW, ya, salaman dan sebagainya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bermalam atau tinggal di wilayah Bani Amr bin Auf itu selama 14 hari. Fa'aqama fi Bani Amr bin Auf 14 laila, ya, 14 malam. Wa assasa Masjid Quba, kemudian beliau mendirikan Masjid Quba di situ. Dan itu sudah kita bahas tentang Masjid Quba. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa ba'da nubuwah. Dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah beliau tinggal di Quba selama 4 hari, yakni Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, beliau lalu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dan ketika dalam perjalanan tersebut beliau masih mendapati hari Jumat, ya, mendapati hari Jumat. Dan beliau melaksanakan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf, ya, melaksanakan sholat Jumat di sana. Dan ketika itu Rasulullah dan juga kaum muslimin yang berjumlah 100 orang kurang lebihnya sholat di lembah yang ada di sana, yaitu lembah di Bani Salim bin Auf, yang melaksanakan sholat Jumat. Maka setelah melaksanakan sholat Jumat, raqiba bi amrillahillah, Nabi SAW berjalan menuju, ya, Madinah, ya, menuju Madinah. Jadi Quba ini masih perkampungan di luar Madinah. Kemudian Rasulullah berjalan menuju masuk ke Madinah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh kaum muslimin ketika itu.
dengan menunggangi seekor onta. Masuklah di daerah Madinah. Kemudian onta tersebut setiap melewati rumah kaum muslimin di sana selalu dipegang kendali atau tali kendalinya itu, dan mereka menginginkan supaya Rasulullah berhenti di rumah mereka. Ya, jadi setiap kali lewat di rumah, yang punya ngambil talinya, ya Rasulullah di sini saja. Setiap kali lewat, ya Rasulullah di sini saja. Terus sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, "Khallu sabilaha, fa innaha ma'murah." Lepaskan dia atau biarkan onta ini berjalan, karena dia berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Rasulullah, biarkan onta ini berjalan dan berhenti dimanapun, disitulah saya akan bertempat tinggal. Maka masuklah beliau, ya, setelah dikasih tahu kepada orang-orang supaya membiarkan onta ini berjalan, akhirnya berjalanlah onta tersebut sampai pada suatu tempat onta itu berhenti. Ya, setelah berhenti kemudian deprok, ya, menderum. Ya, tadinya berdiri kemudian ya deproklah di tempat tersebut. Dan ketika itu Rasulullah SAW belum turun dari ontanya, karena mungkin beliau merasa mungkin ada tempat lain yang diinginkan si onta tersebut. Dan ternyata setelah diam sejenak, onta ini kembali berdiri dan kembali berjalan ke depan, maju, nengok kanan, nengok kiri dan sebagainya. Dan pada akhirnya sang onta itu pun atas perintah Allah kembali lagi ke tempat di mana dia tadi deprok itu tadi. Jadi sudah berjalan ke depan, kembali lagi ke tempat yang semula. Akhirnya fabarokat, ya, onta tersebut kemudian deprok fi maudhi'iha al-awwal, di tempat yang pertama kali tadi dia turun. Fadzalika fi Bani Najjar, dan ternyata tanah yang ditempati oleh onta tersebut adalah milik dari Bani Najjar, dan ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Setelah yakin bahwa unta tersebut benar-benar akan di situ, maka kemudian Nabi SAW pun kemudian turun, ya, dari untanya. Kemudian beliau mengatakan bahwa disinilah saya akan bertempat tinggal. Maka di tempat di mana deproknya unta Rasulullah ketika itu, disitulah Rasulullah membangun Masjid Nabawi, ya, membangun masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga di situ Rasulullah membangun tempat tinggal beliau. Jadi setelah Rasulullah sampai di situ, dibangunlah sebuah masjid, ya, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah beliau. Ya. Dan rumah beliau, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat sempit. Ya. Kamar-kamar yang dibikin untuk istri-istri beliau juga sempit. Dan ini menunjukkan akan bagaimana, ya, sederhananya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukurannya sangat kecil, ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam, maka ketika Rasulullah sujud, maka Aisyah radhiyallahu taala anha kakinya ini menghalangi sujudnya Rasulullah. Ya, kalau beliau sujud itu mengenai kakinya Rasulullah, mengenai kakinya Aisyah. Maka kemudian dikasih kode, ditepuk atau gimana, kemudian kakinya Aisyah itu ditekuk, baru Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, baru Aisyah menyelondorkan kakinya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa sempit sekali rumah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan dengan kita, masya Allah, rumah besar-besar, ya, panjang-panjang, bahkan mungkin kamar kita itu lebih besar dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita patut bersyukur. Coba kalau kita yang gemuk-gemuk seperti ini, panjang-panjang, rumahnya cuma sempit, ya, mungkin nggak perlu mandi karena sudah mandi dengan keringat, ya, gobios.
Ya, kalau pakai kipas ya karena saking kecilnya malah masuk angin loro. Ya, karena saking kecilnya. Apalagi tambah AC, tambah lagi dingin. Ya kita harus bersyukur. Ternyata rumah kita besar. Ya, kamar kita pun mungkin besar. Buat main sepak bola pun bisa. Ya. Rumah Rasulullah sangat kecil dan sederhana. Dan lantainya Rasulullah itu lantai apa? Ya tanah. Atau bahkan cuma pakai pelepah kurma. Ya, ibaratkan itulah ya daunnya kelapa itu aja kita pakai. Nggak enak, kita nggak bisa tidur mungkin. Ya, bangun-bangun udah nepak semua di sini ya. Sesuai dengan urutan daunnya kelapa. Tapi Rasulullah demikian, sederhana. Maka kalau masih ngeluh ya kebangetan kan itu ya. Nabi kita saja demikian. Dan lihat Rasulullah SAW pun demikian. Perjalanan dari Mekah ke Madinah juga tidak sebentar dan juga tidak mudah, capek dan sebagainya. Padahal kalau Nabi SAW minta kepada Allah untuk diberikan kendaraan buruk misalnya, selesai sudah. Ya. Wong dari Mekah sampai Palestina sampai kemana? Langit ketujuh balik ke bumi cuma satu malam saja pakai buruk selesai. Ya. Maka ke Mekah ke Madinah pakai apa? Buruk lebih cepat. Tapi kenapa Rasulullah tidak meminta atau Allah tidak ngasih? Karena supaya ada hikmah di sana. Ya. Bahwa sebuah kesuksesan itu terkadang butuh perjuangan. Ya. Butuh apa? Butuh perjuangan. Tidak cuma sekedar minta, ya Allah saya minta buruk dikasih sampai Madinah selesai. Diboyong satu-satu dari Mekah ke Madinah pakai buruk selesai. Atau Allah langsung pindahkan manusia yang ketika itu di Mekah ke Madinah selesai. Tapi kenapa Allah kemudian membiarkan agar ada cara, agar ada proses yang dialami oleh kaum muslimin dan juga bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ada kesuksesan itu terkadang ada perjuangan yang harus dipertahankan, yang harus diperjuangkan. Ya. Dan itu sebagai apa? Sesuatu yang dapat kita tiru ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama pembangunan masjid dan juga rumah beliau, Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Jadi selama masjidnya dibangun, rumahnya Nabi SAW juga dibangun, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ada satu kisah yang menarik. Ketika Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub, dan rumahnya Abu Ayyub ini tingkat, ada lantai 1 dan lantai 2. Cuman jangan dibayangkan tingkatnya seperti masjid ini ya. Ya, zaman dulu mungkin masih kayu dan sebagainya. Dan tingkatnya juga mungkin nggak setinggi mungkin ya. Tapi intinya disebutkan bahwa rumahnya Abu Ayyub ini tingkat. Awalnya Rasulullah SAW minta kepada Abu Ayyub supaya tinggal di lantai yang bawah, sedangkan Abu Ayyub dan keluarganya biar di lantai atas. Lalu pada suatu hari atau suatu malam, istrinya Abu Ayyub atau Abu Ayyub sendiri itu menyenggol suatu wadah yang isinya adalah susu atau air. Ya, susu atau air. Ya, karena mungkin kayu atau mungkin dibikin apalah tripek dan sebagainya, maka cepat-cepat ya Abu Ayyub Al-Ansari melepas pakaiannya yang ketika itu hanya itu yang dia punya, dia pakai, kemudian dia lepas, kemudian mengelap lantainya agar supaya airnya ini tidak jatuh dan menjatuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilap. Ya, padahal itu adalah pakaian yang dia pakai. Nggak ada pakaian yang lain ketika itu. Atau dalam riwayat yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari tidak enak kalau setiap kali ingin masuk ke rumahnya harus melewati Rasulullah, dan dia berada di atasnya Rasulullah sedangkan Rasulullah ada di bawah.
Beliau nggak merasa nggak enak. Akhirnya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Abu Ayyub untuk pindah. Ya, biarkan Rasulullah yang ada di atas, Abu Ayyub dan keluarganya biar di bawah. Dan akhirnya Rasulullah pun mau, walaupun sebelumnya beliau menolak hal tersebut. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana ya rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Nabi. Ya, beliau ingin apapun bisa saja orang-orang yang ada di sana memberikannya. Apapun yang Rasul inginkan, tapi Rasulullah tetap memiliki kepribadian yang luar biasa. Beliau sangat rendah hati. Beliau tidak menginginkan umatnya susah dan sebagainya. Ya, dipujuk nggak mau, ya Rasulullah, engkau di atas. Kami tidak enak melewati engkau, atau kalau ada air yang tumpah kemudian mengenai engkau, kita tidak enak. Rasulullah sebelumnya adalah menolak. Akan tetapi karena desakan yang terus menerus dari Abu Ayyub dan keluarganya, akhirnya Rasulullah pun mau pindah di atas. Nah, kemudian setelah itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah masjidnya telah selesai dibangun, demikian pula rumahnya Nabi SAW juga sudah bisa ditempati, maka akhirnya kemudian Rasulullah pun pindah ke rumah beliau sendiri. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Barra, kaum muslimin yang dari Mekah dan pertama kali datang ke Madinah dari sahabat Nabi SAW, disebutkan oleh Barra, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair itu yang datang pertama kali. Kemudian setelah itu disusul oleh Abdullah atau Ibnu Ummi Maktum. Ya, padahal beliau adalah seorang yang tidak bisa melihat, buta. Dan keduanya mengajarkan Al-Quran, menjadi seorang qari di Madinah ketika itu, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian setelah itu Ammar bin Yasir yang datang. Kemudian ada Bilal bin Rabah, ada Sa'ad. Kemudian setelah itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Setelah itu kemudian datanglah kelompoknya Nabi SAW. Jadi ada Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan juga yang lainnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW ketika beliau berada di rumahnya Abu Ayyub, beliau memerintahkan 2 orang untuk pergi ke Mekah menyusul keluarganya Nabi SAW untuk dibawa ke Madinah. Beliau mengutus Zaid bin Haris dan juga Abu Rafi untuk datang ke Mekah mengambil keluarganya Nabi SAW. Maka mereka pun kembali dengan membawa putri beliau yang bernama Fatimah, demikian pula putri beliau yang bernama Ummu Kulsum. Kemudian juga datang bersama mereka istri beliau yang bernama Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian juga datang Usamah bin Zaid dan ibunya, dan juga Ummu Aiman. Ummu Aiman yang pernah kita sampaikan kisahnya ketika beliau sedang kehausan di suatu tempat karena hijrah ketika itu. Tiba-tiba ada gayung datang dari langit turun ke bawah, tepat berada di depannya Ummu Aiman. Kemudian beliau bisa minum dari air tersebut. Setelah selesai hausnya, gayung itu pun hilang. Dan itu apa? Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan mukjizat, karena kalau mukjizat itu khusus untuk siapa? Nabi. Tapi kalau selain Nabi kok memiliki sesuatu yang luar biasa dan itu tidak dipelajari, itu sekonyong-konyong seperti itu, tiba-tiba ada seperti itu, maka namanya karomah.
selama dia adalah seorang yang beriman. Ya, selama orang yang beriman, bertakwa, amalannya sesuai sunnah, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang hebat, ya, ada kebakaran, tiba-tiba dia bisa loncat misalnya, ya, itu bisa dikatakan karomah. Ya, atau ini tadi Ummu Aiman, tiba-tiba ketika haus datanglah ember atau gayung dari langit, dia minum, setelah minum selesai, dan itu nggak bisa dipelajari, Pak. Ya, tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari bisa jadi apa? Ya sihir atau mungkin yang lainnya. Kalau sihir kan bisa dipelajari, tapi kalau karomah tidak bisa dipelajari. Dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Ya. Dan juga sesuai dengan amalannya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berwasiat untuk kita tentunya sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila kalian mengetahui ada orang yang bisa berjalan di atas air atau bahkan bisa terbang di atas awan, maka jangan bengong dulu, jangan terpesona dulu sebelum kamu cocokkan amalan ibadah dia dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita itu ngerti ada orang yang bisa berjalan di atas air, setelah itu kita lihat amalannya seperti apa. Tapi kok amalannya kok orang sholat, ya, sholatnya katanya ya ke Mekah misalnya, ya puasa juga tidak, ya, wudu misalnya setiap harinya. Nah, ini berarti itu bukan karomah. Itu bisa tipuan atau apalah jenis daripada itu. Jadi berhati-hati. Atau bisa terbang ke langit, ya, terbang ke langit itu mebur itu, atau bisa duduk di atas daun pisang gitu misalnya, ya. Misalnya seperti itu. Ya sudah, lihat dulu amalannya seperti apa. Nah dia posone muteh terus misalnya kan itu, ya orang mangan kecuali gersego, tapi neng warung ya mangan mie ayam misalnya, ya, ini berarti bukan apa? Ini bukan karomah. Ya walaupun dia bisa terbang, ini bukan. Ya. Ini berarti bisa dipelajari. Nah, ini harus apa? Hati-hati. Jangan tertipu, jangan gumun. Ya. Jangan melongo, wah bisa terbang. Atau dari sakunya nggak ada duit tapi bisa ngeluarin duit. Ya. Bisa ngeluarin duit misalnya. Ya jangan kemudian terus wah ini wali ini, wah ini karomah. Jangan. Ya, karena terkadang yang bisa gini itu ya orang go katoan, kesempakan gitu misalnya. Ini apaan? Ini bukan karomah. Ya itu. Jadi ada beberapa ya kaum muslimin yang dari Mekah datang ke Madinah secara bergerombol ataupun satu-satu dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir salah satu di antara yang juga datang ketika itu adalah Asma bintu Abi Bakar. Ya, Asma bintu Abi Bakar dalam keadaan hamil tua. Masya Allah, Asma seorang wanita yang ikut hijrah ke Madinah ketika itu dalam keadaan hamil tua. Dan sesampainya beliau di Madinah, beliau pun melahirkan anak, ya. Dan anaknya dinamai dengan Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir di Madinah. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu mauludin wulida fil Islam bil Madinah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhum. Ya, bayi yang pertama kali dilahirkan di Madinah dalam Islam adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan sampai sini apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan di bab-bab yang lainnya. Masih ada pembangunan masjid, kemudian ada penyatuan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, ya. Dan masih banyak sekali. Atau mungkin nanti kita akan selingi juga dengan ya fikih-fikih dalam sejarah, ya,
pensyariatan ketika beliau sampai di Madinah. Karena nanti ketika beliau sudah sampai di Madinah, ya, syariat-syariat yang terkait dengan fikih itu ada, seperti syariat adzan, ya, kemudian pemindahan kiblat, arah kiblat maksudnya, kemudian ya hal-hal yang lain insyaallah taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.